Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syekh Zaman di Layan Channel. Para pencinta Quran dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para remaja pencinta Quran. Pada video kali ini saya akan coba memperkenalkan atau membahas tentang turunan dari sifat lazimah yang ada pada Al-Quran, yaitu yang disebut dengan inhiraf, ya, yaitu dengan disebut istilah inhiraf, ya. Apa itu inhiraf? Membunyikan huruf dengan melenturkan, ngaleleskeun kita orang Sunda ya. Melenturkan lidah, mencondongkan lidah, gitu kan. Jangan ditegangkan si lidah itu, harus dilenturkan, harus dileleskan, gitu kan. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Jadi ketika mengucapkan atau mengeluarkan huruf lam dan ro, para pembaca Quran harus menguasai tentang istilah inhiraf, ya, yaitu melenturkan lidah, melenturkan atau menyondongkan atau lidah itu supaya tidak tegang gitu, ngaleluskan lidah gitu ya. Nah itulah lentur. Bagaimana lentur lidah supaya lentur? Jangan ditegangkan. Coba kita ucapin huruf lam, la, tinggal gini, segitu. Tidak begitu, tapi la, lam, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lamnya, fokus ke lamnya, mengucapkan huruf lam atau mengeluarkan huruf lam. Nah, itu harus inhiraf namanya. Dilenturkan. Ya. Dileleskan. Ya. Kalau ibu ingin meyakinkan, sahabat Quran ini meyakinkan bahwa lidah ini lentur, biar dirasakan. Kalau masih tidak yakin, sambil melihat cermin. Ya, dalam memaksimalkan kelenturan si lidah tersebut. Gitu kan? Menyembunyikan lam menjurus ke muka lidah. Kalau lam ke muka lidah, menjurusnya. Kalau lam, ya, jadi lurus ke depan. Kalau membunyikan huruf ro, itu menjurus ke punggung lidah. Jadi kalau lama ke depan, kalau roma ke punggungnya, ke punggung lidah. Ro, la, lama di ujung. La, kalau ro di punggung lidah, tengah-tengah lidah, punggung. Ro, la, itu bedanya. Nah, itu disebut dengan inhiraf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ro-nya. Nah, jadi ro itu upayakan inhiraf. Harus inhiraf. Yaitu membunyikannya menjurus ke punggung lidah. Kalau lam, makhrajnya menjurus ke depan atau condong ke depan, ke muka maksudnya, ke depan ke muka lidah. La, ke depan, la-nya. Nah, itu namanya inhiraf. Jadi, huruf inhiraf itu ada 2, yaitu lam dan ro. Ya. Yang selanjutnya ada istilah takrir. Takrir, apa takrir? Membunyikan huruf
dengan menggeleparkan lidah. Tapi jangan berlebihan. Hurufnya ada satu, yaitu ro. Nah, ini menarik. Ro itu bisa dikategorikan inhirab dan bisa dikategorikan takrir. Ro, 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 ro. Jadi ada getaran minimal 2 kali. Ro, 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 ro. Itu. Kalau lam kan nggak ada getaran. La, nggak ada. Tapi kalau ro ada getaran sedikit. Ro. Tapi jangan berlebihan. Jangan ro, jangan begitu. Jangan ro, jangan gitu. Tapi ro, 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 ro. Itu kurang lebih ya. Takrir artinya ada getaran yang diulang takrir itu. Ya. Nah, itu. Jadi rokmah ke inhirab juga masuk, ke takrir juga masuk rokmah. Ya, kebulak-kabalik itu istilahnya. Apa itu kebulak-kabalik ya? Nah, silakan cari referensi lagi tentang kebulak-kabalik. Maksud saya, ro ini bisa disebut kategori inhirab, bisa juga disebut kategori takrir dalam makhrajil hurufnya, makhrajul hurufnya. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Naroknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Roknya. Ya Rabb. Itu yang harus pencipta Quran dipahami, diketahui. Sebab itu Quran supaya bisa ditampilkan hasil dari inhirab ini, hasil dari takrir ini, hasil tajwid ini bisa menghasilkan bacaan yang indah. Indah didengar bagi qori'nya dan juga indah didengar bagi mustami'in banyak. Nah, itu takrir. Yang ketiga ada tafasyi. Tafasyi itu membunyikan huruf dengan menyemburkan angin udara. Ada hembusan udara yang keluar ketika mengucapkan huruf tertentu. Apa hurufnya? Yaitu huruf sya. Huruf sya. Ketika Bapak, Ibu, adik-adik pencipta Quran mengeluarkan huruf sya, pastinya itu harus tafasyi. Pastinya itu harus ada udara yang dihembuskan. Ya, kalau dalam keseharian Bapak, Ibu, adik-adik, ya, kalau mengusir kucing di rumah atau mengusir ayam, ada istilah hus. Nah, nah, itu tafasyi namanya. Ya, makanya kalau kita ingin bisa atau ingin ingat ketika mengeluarkan huruf shin itu, ingat saja kepada kegiatan kita kalau mengusir ayam atau kucing. Nah, gitu ya. Nah, jadi huruf sya ini harus tafasyi, harus ada hembusan napas yang keluar dari rongga mulut kita. Sya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kalau tidak ada hembusan, bisa saja tertukar dengan makhraj huruf yang lainnya. Ya, nah, makanya shin itu harus kelihatan tafasyinya. Nah, supaya betul-betul jati diri shinnya itu terdengar. Jadi supaya shinnya itu betul-betul jelas. Shinnya itu memang punya karakter tafasyi. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian tafasyi juga terbagi 3. Ada tafasyi namanya tafasyi kubro, ada tafasyi sugro, ada tafasyi wusto. Oh, ada tafasyi besar, tafasyi kecil, tafasyi sedang. Nah, apa yang disebut dengan tafasyi kubro? Yaitu huruf sin yang bertasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kelihatan gitu. Ada apa ya? Ada tekanan. A'udzu billahi minasy. Nah, itu tafasyi kubro.
tapasi besar, kelihatan tarikannya, ketika kelihatan tekanannya. Itu apabila sin bertasdid harus tapasi kubro, semburannya besar, kelihatan besar. Yang kedua tapasi sugro, tapasi kecil. Ini tapasi di mana sinnya itu kan sin yang hidup, punya baris sendiri. La syarikalah, syarikalah. Sin tidak dimatikan, tapi sin ini punya baris sendiri. Syarikalah yaitu sin berbaris patah. La syarikalah, la syarikalah, la syarikalah. Nah, itu namanya tapasi sugro, ketika huruf sinnya huruf hidup posisinya. Atau wa kafa billahi syahida, syahida. Ya. Nah, tuh perbedaannya. Yang ketiga ada tapasi wusto. Tapasi wusto, tapasi pertengahan. Nah, jadi apa tapasi sedang atau pertengahan ini? Bila mana hurufnya sukun. Oh, jadi bisa disimpulkan kalau huruf sin bertasdid disebut dengan tapasi kubro, kalau huruf sin berbaris tidak mati disebut tapasi sugro, kalau sin bersukun itu disebut tapasi sedang atau wusto. Ya, musyriki tidak ini, tidak, tapi musyrikin. Tidak tidak gitu, tapi musyrikin. Beda dengan asyaiton, asyaiton, asyaiton. Nah, jadi kalau di sin yang bertasdid itu dalam kurung sinnya ada dua, ada kuadrat. Cuma dirangkum dengan tasdid. Ditulisnya hanya satu sin saja, tapi dibacanya seolah-olah ada dua. Makanya nyemburnya harus kelihatan. Sebenarnya tapasi kubro. Nah, kalau tapasi wustoma tadi sedang sinnya hanya sukun saja, tidak ditasdid. Jadi musyriki, tidak tidak begitu, tapi musyrikin. Nah, itu bahasan tentang tapasi inhirab, takrir yang harus Bapak Ibu pencinta Quran pelajari. Semoga terus semangat membaca Quran dan mempelajarinya, terlebih di bulan suci Ramadan, supaya hidup kita makin bermakna. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.